Baik, selamat pagi semua. Jadi pagi hari ini kita sudah pertemuan ke-7 gitu ya. Sebelum UTS, ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan minggu-minggu ini ada kuis atau tugas. Hanya saja saya belum membuat, nanti saya umumkan di WA Group. Jadi kita mulai, ini pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Kalau kita lihat ini ada gambaran dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, mikrohidro karena hidro ini air, jadi mikro nanti kita lihat mengapa kok disebut mikrohidro, ya, tenaga mikrohidro. Jadi nanti ada klasifikasinya. Kemudian energi tenaga air, tadi hidro itu berarti air, artinya kalau energi air atau energi hidro ini menggunakan gerakan air yang disebabkan oleh gravitasi, karena air mengalir itu kan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, mengalirnya itu karena juga pengaruh gravitasi. Jadi disebabkan oleh gravitasi yang diberikan pada substansi yang kurang lebih 1000 kali lebih berat daripada udara. Nah, artinya dari pergerakan gravitasi ini, seberapa lambat aliran air itu tetap punya energi. Ya, meskipun aliran airnya pelan atau rendah kecepatannya, gitu ya, tetap dia punya energi. Nah, aliran air inilah ya, jadi aliran air yang ada di ini itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Kuncinya sebenarnya semua itu ada di turbin. Jadi aliran ini kalau angin kemarin untuk menggerakkan turbinnya, tenaga angin, tapi kalau air, ini aliran airnya yang untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin inilah yang akan menghasilkan energi listrik, gitu ya. Nah, aliran air yang diarahkan ke turbin inilah yang menghasilkan energi listrik, itu disebut sebagai energi tenaga air. Artinya, dari situ dirubah dari energi potensial menjadi energi kinetik. Mengapa kok ini energi potensial, Pak? Kok tidak energi kinetik, gitu ya? Nah, karena ini ada gravitasi, gitu ya. Energi potensial itu kan karena juga ada gravitasi. Ya. Misalnya WM kali G, gitu ya. Jadi energi potensial atau benda jatuh bebas itu energi potensial. Tapi kalau yang bergerak itu adalah energi kinetik. Nah, energi tenaga air ini adalah merubah energi potensial menjadi energi listrik. Nah, berdasarkan klasifikasinya, makanya tadi nanti ada klasifikasinya. Berdasarkan air jatuh bebas, gitu ya, atau air ketinggian jatuhnya air atau yang disebut head, itu diklasifikasikan berdasarkan head, gitu ya, tinggi rendahnya aliran jatuhnya air. Ini head tinggi, artinya hanya H ini ketinggian itu lebih dari 100 meter. Kalau misalnya begini, jadi perbedaan seperti perbedaan elevasi. Jadi ada perbedaan elevasi yang kita sebut sebagai, kalau di air kita sebut sebagai head. Jadi kalau misalnya begini, dari sini ke sini, perbedaan inilah yang kita sebut sebagai H. Ini. Jadi tinggi jatuhnya air. Jadi kalau head tinggi itu artinya lebih dari 100. Kemudian head menengah itu 30 sampai 200. Head rendah itu 2 sampai 30 meter. Nah, yang mikrohidro itu biasanya yang berkisaran di sini kalau head, berdasarkan head. Ya, jadi head rendah bisa 2 sampai 30 meter. Kemudian kalau berdasarkan klasifikasi kapasitasnya, kapasitas gitu ya, berdasarkan kapasitas yang dihasilkan, energi listrik yang dihasilkan, itu diklasifikasikan menjadi PLTK. Jadi sebenarnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu masuk ke dalam pembangkit listrik tenaga air. Nah, nanti ada bedanya gitu ya. Yang ini PLTA Pico itu artinya listrik yang dihasilkan itu kurang dari 500 watt. Kecil. Ini biasanya langsung. Misalnya dari aliran sungai
terus kemudian dialirkan sedikit, terus kemudian ada turbinnya. Itu yang termasuk Pico. Nah, yang mikro, PLTA mikro, ini yang listrik yang dihasilkan adalah setengah sampai 100 kilowatt. Ya, setengah sampai 100 kilowatt. Jadi 1 kilowatt kan 1000 watt gitu ya. Jadi kisarannya di atas Pico. Terus kemudian yang PLTA mini ini 100 sampai 1000 kilowatt. Terus kemudian PLTA kecil itu 1 sampai 10 megawatt. Nah, PLTA skala penuh itu lebih dari 10 megawatt. Nah, ini biasanya di bendungan yang besar. Ini biasanya yang di bendungan. Bisa bendungan Saguling, Gajah Mungkur, terus kemudian Asahan, itu pakai yang PLTA ini. Nah, nanti yang kecil-kecil ini yang kita masukkan di sini. Yang tidak memungkinkan misalnya dibentuk bendungan gitu, tetapi kita bendung dalam skala kecil, nanti kita alirkan. Nah, ini kita masuk di sini. Nanti kita lebih ke arah yang sini, mikro. Ini. Untuk pembangkit listrik tenaga mikro. Kalau yang ini kan butuh bendungan yang sangat besar. Nah, berdasarkan jenis desainnya, berdasarkan jenis desain, ini ada 3. Ada run off river, jadi langsung memanfaatkan aliran air tadi. Jadi pembangkit mikro dan mini, jadi aliran air langsung dialirkan, dibuat kincir atau turbin, gitu. Turbinnya bisa sederhana, bisa yang kompleks, gitu ya. Nah, ini yang menghasilkan nanti turbin inilah yang menggerakkan, merubah energi air tadi yang potensial menjadi energi listriknya. Kemudian sistem penyimpanan. Ini dalam sistem penyimpanan sistem air ini disimpan dulu di dalam kolam gitu ya, di dalam kolam. Jadi nanti kalau misalnya di daerah tersebut energinya kurang baru digunakan. Nah, bagaimana kok sistem penyimpanan ya disimpan dalam bak dulu. Nanti kalau listriknya kurang baru dibuka tutupnya. Nah, aliran airnya akan meluncur, kemudian menggerakkan turbinnya. Terus kemudian ini sistem pompa penyimpanan. Jadi ketika kebutuhan listrik rendah atau kelebihan listrik, kebutuhan listriknya secara tiba-tiba kelebihan, maka pompa secara otomatis akan mengisi tangki penuh. Jadi sama seperti pompa air, tapi ada penyimpanan toren di atas. Jadi ketika torennya habis airnya, itu kan ada switch otomatis gitu. Jadi kalau switch torennya di bawah switch dia itu, dia akan langsung naik gitu. Jadi menghidupkan pompa mengisi air. Jadi ini sistem pemompaan. Kemudian berdasarkan jaringan listrik gitu. Nah, sistem jaringan listrik tersambung artinya di dalam mikrohidro itu langsung nyambung ke PLN. Jadi ke PLN. Dan ada juga yang berdiri sendiri, jadi tidak nyambung ke PLN hanya untuk memenuhi kebutuhan di desa tersebut. Jadi tanpa disambungkan ke listrik nasional atau PLN. Ini berdasarkan kalau tipe jaringan listriknya. Nah, mengapa kok kita harus menggunakan listrik tenaga air, gitu ya? Yang pertama, Indonesia sebenarnya juga memiliki potensi tenaga air kita hampir 62,2 gigawatt, gitu ya. Termasuk 458 mikrowatt potensi mikrohidro. Nah, mengapa kok ini potensi? Ya, karena kita mempunyai sungai yang sangat banyak, gitu. Baik dari yang hulu sampai yang hilir, gitu. Itu kita punya sungai-sungai yang banyak. Hanya saja nanti sebelum itu digunakan harus diukur dulu debitnya. Debitnya diukur dulu dalam jangka waktu yang relatif panjang, 1 tahun. Sebenarnya untuk mengetahui debit yang paling tinggi berapa di bulan apa, kecepatan yang paling tinggi di bulan apa, gitu ya. Terus kemudian
pembangkit listrik mikrohidro ini mengurangi emisi bahan bakar fosil, terutama emisi gas buang CO. Jadi mengurangi, mengurangi 4.000 ton per tahun. Jadi gas CO ini yang bisa mencemari lingkungan. Terus kemudian sumber daya ini terbarukan, jadi bisa dibarukan asal ada aliran air, bisa nyala terus. Terus kemudian bersih. Nah gratis ini relatif ya, tergantung nanti ketika ada maintenance gitu ya, ada kerusakan ya mungkin iuran saja. Jadi satu desa membuat mikrohidro secara sederhana, terus kemudian kalau ada kerusakan kan tinggal iuran tanpa kita membayar listrik per bulannya, seperti kalau kita berlangganan listrik PLN ya. Terus kemudian tidak ada limbah atau emisi, kemudian masyarakat akan mendapat keuntungan dari peningkatan stabilitas jaringan listrik yang tadinya misalnya ya sama dengan yang angin, kalau misalnya sebelum ada listrik, perekonomian misalnya tidak berjalan gitu, tidak bisa menikmati es gitu ya. Dengan ada listrik mereka bisa beli freezer untuk membuat es. Nah, dijual, akhirnya roda perekonomian pun juga akan berjalan. Terus kemudian sistem mikrohidro itu dapat menyuplai listrik tanpa mengaruhi kualitas airnya. Jadi sebenarnya tidak tergantung kualitas air, yang dibutuhkan hanya aliran airnya. Tetapi nanti di mikrohidro itu sebelum untuk menggerakkan turbinnya biasanya ada namanya bak pengendap dulu. Artinya kalau ada banyak sedimen ya sedimennya diendapkan dulu, baru nanti aliran airnya yang digunakan. Nah gunanya apa? Sedimen itu diendapkan agar jangan merusak turbinnya. Jadi nanti banyak sampah, banyak partikel-partikel sedimen yang terlarut. Kalau itu tidak dibersihkan dulu atau diendapkan dulu, nanti turbinnya yang bisa rusak. Ya. Ini emisi CO tadi, kemudian dapat dikombinasikan dengan energi surya. Nah ini sama, seperti PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, digabungkan dengan energi surya atau fotovoltaik gitu ya. Artinya kalau misalnya aliran airnya tidak kuat gitu, nah bisa dengan menggunakan energi surya. Gabungan dari itu. Kemudian, nah kita kalau sebagai seorang geologi, tugas kita itu adalah sebenarnya ini mengukur debit air sungai. Nah, mengukur debit air sungai, mengukur lebar penampang sungai, mengukur kedalaman sungainya dari pinggir satu, misalnya dari pinggir yang satu ke pinggir yang lain. Kalau ini ada penampang sungai gitu, seperti yang kalian praktikum geohidro, kan harus diukur penampang-penampangnya gini ya. Ini ya, dari pinggir dari A ke B gini harus kalian ukur gitu. Sebelum ukur debitnya itu kan harus diukur penampang-penampang begini ya, untuk mengetahui penampang sungainya. Mengetahui penampang sungainya. Hanya saja ini pengukurannya debit, ini harus 1 tahun penuh. Jangan sampai nanti debitnya berkurang. Kalau debitnya berkurang, energi aliran airnya juga berkurang. Karena di Indonesia kan mengenal 2 musim. 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau nanti debit airnya akan berkurang dibanding dengan yang musim penghujan. Mungkin musim penghujan debitnya akan lebih tinggi. Ya, debitnya akan lebih tinggi. Nah, ini harus punya data 1 tahun penuh gitu. Tetapi kalau yang untuk sederhana gitu ya, untuk sederhana, meskipun aliran airnya kurang, ya nanti dari sungai itu dibuat seperti semacam saluran lagi gitu ya, aliran sungai. Jadi kalau yang sederhana nanti misalnya ini ada sungai gitu ya, sungai alirannya ke sana, nah ini dibuat semacam saluran lagi. Jadi alirannya dialirkan ke sini, ini nah, nanti berdasarkan diukur dibuat headnya tadi gitu ya, dibuat headnya agar turun ini. Nah, begitu ini aliran airnya ke sini, di sini untuk menggerakkan turbinnya.
Ini secara sederhana mikrohidro. Ini yang bisa dilakukan di desa-desa, di tempat yang misalnya belum ada listrik, tetapi di situ ada sungai yang bisa dimanfaatkan. Nah, cara mengukur debit ini macam-macam ya. Ini yang saya sampaikan hanya dua, metode bucket sama float. Jadi kalau metode bucket itu menggunakan wadah gitu ya, mengukur wadah. Jadi sebenarnya bucket itu untuk mengukur yang debitnya kurang dari debit kecil atau kurang dari 20 liter per detik. Gini. Nah, biasanya kita bisa pakai tangki besar kalau di sungai ya. Di sungai dengan menggunakan 1000 tangki yang 1000 liter atau menggunakan drum gitu ya. Drum kan kita tahu volumenya, drum misalnya drum minyak tanah gitu ya, itu kan 159 liter. Jadi kita harus tahu volumenya dulu dari wadahnya. Jadi wadahnya, kemudian airnya dialirkan ke wadah itu, kemudian diukur waktunya seberapa cepat wadah itu bisa terisi penuh oleh air. Ini cara dengan metode bucket. Nah, model seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengukur sederhana dengan jadi misalnya ini drum. Biasanya kalau pakai yang drum ini volumenya sekitar 159 liter. Nah, ini yang juga kadang dipakai untuk minyak. Nah, ini yang kita sebut kalau di minyak itu kita sebut sebagai 1 barel. 1 barel itu 1 drum ini. Isinya 159 liter. Nah, ketika air dialirkan ke wadah ini, seberapa yang perlu dicatat adalah waktu. Dari ini dibuka dari kosong sampai penuh, nanti yang diukur waktunya, T-nya berapa. Nah, kita kan tahu ada wadahnya 159 liter ini dalam waktu berapa detik. Ya, dalam waktu berapa detik. Nah, nanti kita bisa ukur debitnya. Ya, diukurnya bisa ukur debitnya. Ya, debit itu adalah volume per waktu. Ya, ini volumenya, makanya satuannya bisa liter per detik. Ya. Jadi debitnya bisa kita tentukan. Gitu. Nah, wadahnya ini yang harus kalian tentukan dulu. Mau pakai yang wadah 1000 liter atau tabung begini, atau misalnya ember yang harus kalian tahu dulu volumenya. Ini cara-cara sederhana. Ya. Untuk mengukur misalnya debit mata air, nah itu juga bisa menggunakan seperti ini. Ada prinsipnya kita nanti mengukur seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai metode bucket atau dengan menggunakan wadah. Terus kemudian pakai metode float. Nah, ini yang sering kalian lakukan untuk mengukur debit di sungai. Nah, biasanya lebih dari 20 liter per detik. Nah, harus diketahui dulu panjang sungainya berapa, penampangnya. Terus kemudian ada botol plastik atau biasanya kita pakai bola pingpong. Ya, kalian lepaskan terus kemudian dihitung waktunya dari titik 1 ke titik yang berikutnya. Nah, ini contohnya, misalnya yang diukur adalah panjang sungainya yang ini L. Tidak semua sungai, gitu, tapi diambil sungai yang bebas hambatan, ya aliran airnya steady atau alirannya mantap, tidak ada gangguan. Jangan sampai ada gangguan, nanti kalau ada gangguan kita susah untuk mengkonversi debitnya. Ambillah sungai yang lurus, gitu, sungai yang lurus alirannya konstan atau steady, konstan, terus kemudian kita ukur panjangnya, misalnya panjangnya tentukan 100 meter misalnya. Terus kemudian di sini ada pelampung, bisa bola pingpong gitu ya. Kemudian dikasih batas juga di sini. Ketika ini dilepaskan sampai ke sini diukur waktunya.
diukur waktunya. Terus kemudian kita ukur juga penampangnya ini, ya, penampangnya. Gunanya mengukur penampang dan panjang ini kaitannya dengan nanti antara W dan L ini, W dan L ini untuk menentukan volumenya. Nah, sedangkan pelampung ini dari sini ke sini itu untuk mengukur waktunya. Waktu yang dibutuhkan pelampung ini mengalir dari sini ke sini. Nah, biasanya kan pengukurannya pelampung ini itu juga tidak hanya di tengah, kadang di pinggir. Di sini, di tengah, dan di pinggir. Ya, misalnya di titik 1, kemudian titik 2, titik 3. Nah, untuk sampai di sini misalnya titik 1-nya, di titik 2-nya, ini titik 3-nya. Jadi di masing-masing ini kita ukur. Dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini berapa waktunya? Dan kita tahu penampangnya ini. Dari pinggir ini, oh ini kedalamannya sekian. Yang ini kedalamannya sekian, ini kedalamannya sekian. Nah, 3 ini harus kalian ulang paling tidak 5 kali. Misalnya di titik 1 ini kalian ukur 5 kali. Titik 2 ini misalnya juga 5 kali. Titik 3 5 kali. Nah, gunanya apa? Untuk mengetahui nanti kecepatan rata-rata. Ya. Syukur lebih banyak lagi pengukuran. Misalnya tidak 5 kali, 10 kali. Artinya kalau di geologi itu kan semakin banyak data, semakin bagus. Semakin mendekati sebenarnya. Ya, tapi paling tidak kalian mengukur ini 5 kali. Dan usahakan hanya tidak satu di titik ini. Tidak hanya di sini terus. Sama seperti kalian praktikum hidro itu kan mengukurnya di pinggir, di tengah, terus di sini. Nah, masing-masing ini lakukan atau repetisi diulang 5 kali. 5 kali, 5 kali, 5 kali. Baru nanti kalian hitung debitnya. Bisa diukur debitnya. Jadi ini juga bagian dari praktikum geohidro mengukur debit sungai. Kemudian cara mengukur head tadi kalau yang dibutuhkan adalah debit air atau aliran airnya sama head. Karena yang bisa menggerakkan air semakin headnya tinggi, semakin alirannya tinggi, semakin putaran turbinnya akan semakin cepat. Nah, cara mengukur head itu bisa menggunakan ketinggian air, kemudian pakai altimeter, alat menunjukkan ketinggian. Gitu. Kalau di HP sudah ada Android, ya di Android kalian ketik aja altimeter gitu sudah ada di situ. Jadi kalian bisa pakai gitu ya. Terus menggunakan klinometer itu kompas yang sunto tapi yang klino kan yang untuk mengukur bearing. Terus yang lebih detail ini dengan menggunakan teodolit ya, teodolit. Nah, kita coba melihat menggunakan ketinggian air di sini. Ini ada sungai, terus kemudian kita akan letakkan di sini misalnya turbinnya. Nah, kita bisa pakai ini. Kita per segmen gitu. Ini kita lakukan ini ya, di sini ketinggiannya berapa. Terus kemudian kita ngukur gitu ya. Sama seperti kalian ngukur klinometer dengan menggunakan kompas gitu. Ini. Nah, nanti akan ketahuan H di sini, yang H ini. H ini kan merupakan penjumlahan dari H1 ditambah H2 ditambah H3 ditambah H4. Nah, nanti kita bisa tahu hanya ini berapa. Ya. Ini kita bisa tahu hanya. Artinya kalau semakin tinggi ini nanti kecepatan alirnya debitnya juga semakin tinggi, turbinnya akan semakin berputar lebih cepat dibanding dengan hanya relatif misalnya headnya relatif rendah. Ya, head rendah ya ada aliran air tapi turbinnya nanti bergeraknya relatif lebih lambat. Ketika turbinnya bergerak relatif lebih lambat, listrik yang dihasilkan pun juga tidak besar. Ini dengan menggunakan ketinggian air secara sederhana.
terus kemudian dengan menggunakan altimeter. Jadi kalau kita misalnya turbinnya mau ditempatkan di sini sebenarnya ada sungai, tinggal aja kalau misalnya di handphone kalian bisa download Android namanya altimeter, tinggal kalian berdiri sini, kemudian diklik altimeternya, ketinggiannya berapa dicatat, terus kalian turun di sini, ketinggiannya di sini berapa. Nah, perbedaan ketinggian inilah atau perbedaan elevasi inilah yang kita sebut sebagai head-nya tadi. Jadi kalau ini di garis ini, nah ini perbedaannya, ini yang kita sebut sebagai height. Artinya H itu dari elevasi 1, titik 1 dikurangi elevasi 2. Nah, akan ketemu head-nya. Ini untuk menggunakan altimeter. Altimeter kalau beli itu modelnya saya seperti stopwatch itu. Modelnya seperti stopwatch, tapi dia nanti kalau kita bergerak ke daerah tinggi nanti altimeternya akan berubah. Jadi kalau misalnya di handphone gitu, saya coba kemarin juga ini ada apa namanya, ada altimeter gitu ya di handphone saya. Ini altimeter. Ini saya coba saya klik altimeter. Ini sedang mencari, jadi ini altimeternya sedang mencari ketinggiannya. Ini GPS-nya karena ini di ruangan, jadi agak susah. Jadi seperti ini nanti akan muncul di sini. Ini jadi jarumnya ini, jarum yang ini itu akan menunjukkan ketinggiannya. Di sini ada 0, ada 500 gitu ya, ada 500, ada 1000, ini itu merupakan ketinggian. Nah, jarumnya itu nanti menunjuk di angka berapa. Jarum yang ada merahnya ini, jarum yang di tengah ini nanti akan menunjukkan di ketinggian berapa. Dia akan bergerak kalau sudah GPS-nya sudah nge-lock posisi kita, dia akan menunjukkan elevasi berapa. Tinggal kalian nanti berpindah ke tempat yang satunya, diukur elevasinya berapa. Nah, perbedaan itu yang kita sebut head tadi. Kemudian dengan menggunakan klino, ini juga sama, jadi diukur sudutnya. Jadi untuk mengukur sudut, kalau yang tadi elevasi, tapi kalau dari sini ke sini, nanti pakai klino itu sudutnya berapa derajat. Artinya kalau sudutnya semakin besar gitu ya, sudutnya semakin besar berarti head-nya kan semakin tinggi. Kalau misalnya ini gini, ini dari sini misalnya di sini ke sini, itu kan sudutnya semakin besar. Jadi yang ini sudut datarnya, ini yang sudutnya ini semakin besar, artinya juga aliran airnya nanti semakin tinggi. Berbeda dengan yang misalnya begini ya. Kalau pakai klinometer, nah ini kan sudutnya kecil nih. Kalau sudutnya kecil, aliran airnya atau debitnya juga semakin kecil, nanti juga turbinnya juga akan bergerak relatif lebih lambat dibanding yang di sini. Kemudian yang lebih detail menggunakan teodolit. Nah, teodolit ini kalau kita pakai teodolit, nanti di titik ini kita punya koordinat gitu ya, bisa lintang, bujur, sama elevasi. Ini. Terus kemudian di sini juga diukur nanti menggunakan teodolit, kita punya posisi lintang bujurnya, terus kemudian juga ada ketinggiannya atau elevasi. Jadi elevasi inilah yang nanti akan dipakai, perbedaan elevasi inilah yang dipakai untuk mengukur head-nya tadi. Ini yang jauh lebih detail ini dengan menggunakan teodolit. Bisa pakai teodolit yang GPS gitu ya. Jadi kita biarkan saja di sana ada reflektor, kita arahkan saja, nanti dia akan membaca.
Tetapi ada teodolit yang manual, kita harus tembak di sana, kita ukur nanti lintang bujurnya berapa, elevasinya berapa. Kemudian kalau prinsip kerjanya ini ya air yang dibutuhkan adalah bersifat netral, paling tidak pH-nya mendekati 7. Terus kemudian yang ini tadi ya, air bebas sampah. Kalau misalnya ada sampah nanti ya bisa memacetkan turbin, makanya ada namanya bak pengendap tadi. Atau ketika airnya dialirkan, ini misalnya ini sungai, kemudian kalian buat begini aliran. Nah, di sini biasanya diberi saringan. Jadi kalau misalnya ini ada sampah, ini kan nyangkut di sini ya. Jadi aliran yang air ke sini dia relatif lebih bersih dari sampah-sampah kayu, mungkin ada plastik gitu. Nah, nanti dari sini juga ada namanya kolam pengendap. Ada kolam pengendap untuk mengendapkan sedimen-sedimen yang terlarut di dalam air gitu. Jadi artinya benar-benar air yang digunakan untuk menggerakkan turbin nanti itu air yang bersih. Nah, ini juga memerlukan dua hal tadi, yaitu debit dan head ini tadi. Ya, headnya semakin tinggi headnya, aliran airnya juga semakin tinggi. Terus kemudian kalau debit, ya kita lihat ini pada waktu musim penghujan berapa, musim kemarau berapa. Kemudian dikonversi energinya dari energi potensial, ini ya karena ini jatuh bebas gitu ya, ya jatuh mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ini energi potensial, berubah ke bentuk energi mekanis. Energi mekanis itu menggerakkan turbin tadi. Nah, energi mekanis yang turbin akan terubah menjadi energi listrik. Artinya, nih daya yang masuk itu merupakan penjumlahan dari daya yang dihasilkan. Jadi P net gitu, ini sama dengan tenaga ya, daya yang bersih itu P gross dikali efisiensi konversi. Ini kalau kita lihat kalau misalnya P gross-nya, P gross ini kan rumus umumnya ya, P gross ini daya yang masuk ini merupakan head, gabungan merupakan head gross dan debit. Terus kemudian juga ada gravitasi. Jadi yang P gross ini merupakan perkalian dari debit kali head tadi kali gravity. Nah, ini kan sebenarnya energi potensial. Energi potensialnya. Ya. Jadi dikalikan dengan efisiensi konversi. Ini nanti dikalikan dengan energi konversi. Jadi kita bisa tahu kilowattnya. Ini. Nah, komponen-komponennya ada di PLTMH. Ini ada intake, dam pengalih. Terus kemudian ada ini tadi bak pengendap ya, settling basin, kemudian saluran membawa atau headrest, bak penenang atau 4B, kemudian ada pipa pesat atau penstock, kemudian ada turbin ini, pipa hisap, generator, panel kontrol, pengalih beban. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada bendungan, jadi sungai ini dibendung, terus kemudian dialirkan. Nah, ketika bendungan kemudian dialirkan, ini yang kita sebut sebagai intake. Jadi tempat keluarnya air dari bendungan yang akan kita untuk jadikan mikrohidro. Ini ya, bendungan kecil lah, bukan bendungan besar. Kalau bendungan besar nanti PLTA bisa langsung. Ini bendungan kecil dibendung gitu. Ini kita sebut intake. Nah, saluran ini ada namanya saluran pelimpah. Kalau misalnya nanti debitnya terlalu tinggi, dia akan keluar begitu. Nah, saluran ini yang kita sebut sebagai trace, pembawa, saluran pembawa. Nah, ini ada bak penenang, bisa saja ini bak pengendap gitu ya. Jadi aliran airnya, jadi nanti di sedimen-sedimen ini diendapkan dulu. Nah, kalau misalnya untuk bebas sampah, biasanya dari yang keluar ini juga sudah di sini juga sudah ada saringan, gitu. Kalau
dari bendungan ke intik ini biasanya sudah ada saringan sendiri. Ini ya. Terus kemudian, nah bak penenang inilah nanti yang akan dipakai untuk ke powerhouse. Nah di powerhouse ini ada turbinnya. Nah pipa dari bak penenang ke powerhouse ini kita sebut sebagai pipa pesat atau penstock. Jadi dari bak penenang ini ke powerhouse nanti ke ini di dalam ini ada turbinnya nanti yang menggerakkan generator ke listrik. Nah airnya juga sudah dibuang di sini, Jadi ada ya airnya yang di sini, ini yang turbinnya kan otomatis nggak disimpan airnya, ini dibuang lagi ke mana? Ke sungai. Ini ya. Nah, kalau yang ini terhubung dengan PLN, ini yang jaringan yang tersambung tadi. Tetapi kalau ini tidak ada PLN, terus kemudian ini menghasilkan listrik, ini listrik yang dialirkan penduduk ini yang jaringan tersendiri. Jadi tidak tersambung dengan jaringan PLN. Ya. Jadi ini kalau ini yang tersambung dengan PLN. Nah, kadang juga di powerhouse ini nanti ditambahkan namanya yang energi surya tadi, pakai fotovoltaik. Ngantisipasi kalau misalnya debit di sini kecil, terus listrik yang dihasilkan kurang, nah ditambah dengan energi suryanya. Ya, energi surya. Ini adalah skema dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, peran geologi kita juga dari sini, misalnya dari bendungan, membuat bendungan yang kecil, terus menentukan jalur saluran pembawanya ini atau headrace, terus mengukur debitnya, bisa mengukur headnya, gitu, mengukur head ketinggian jatuhnya antara bak penenang ke powerhouse. Ini. Nah ini foto-foto ada beberapa, ini kan dibendung secara kecil gitu ya, bendungan kecil gitu, dibendung, terus kemudian ini ada tempat keluarnya air. Nah, tempat keluar airnya ini kita sebut sebagai intake tadi. Intake. Terus kemudian dari intake ini masuk ke saluran pembawa ini. Jadi ini dialirkan, dari sini dialirkan gitu ya, nanti ke bak penenang tadi, atau 4B. Nah, 4B ini bak penenang. Nah, dari 4B ini kalau misalnya menuju powerhouse, tempat adanya turbin dan generator tadi, biasanya kadang dialirkan menggunakan pipa ini, penstock ini. Pipa-pipa seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai pipa pesat atau pipa penstock gitu. Ya, ini gambaran dari foto-foto ini sambil saya kompilasi dari beberapa foto untuk menjelaskan atau memberi gambaran kepada kalian bagaimana itu bendungannya yang skala kecil. Kalau bendungannya skala besar gitu, seperti Gajah Mungkur itu nanti masuknya ke PLTA karena lebih dari 10 MW. Kalau ini kan hanya sekitar setengah sampai 100 kilowatt aja kecil. Ya, tidak perlu bendungan yang besar gitu ya. Tanpa bendungan pun nanti bisa, tapi dialirkan. Jadi misalnya dari aliran ini dibikin saluran seperti ini langsung. Nah, kalau dari sungai ini langsung disalurkan gitu ya, disalurkan gitu. Nah, nanti ada saringannya di sini. Kalau misalnya dari sungai langsung disalurkan begini, nanti dibuatlah di sini misalnya ada saringannya. Ini ada saringannya untuk menangkap sampah-sampahnya ini. Dan harus rutin dibersihkan. Nah, kalau di sini biasanya di intake ini sudah ada saringan seperti ini. Jadi sampah-sampahnya tidak akan masuk ke headrace ini atau saluran pembawa. Ya. Nah, 4B ini gunanya untuk menenangkan, mengendapkan sedimen-sedimen yang terbawa sungai. Kalau dilihat ini kan sungainya warnanya coklat, ini mungkin sedimen yang terbawa kan banyak. Nah, khawatirnya nanti kalau ketika disalurkan begini tanpa diendapkan gitu ya, langsung disalurkan, nanti bisa merusak turbinnya
Nah, sebenarnya ini gambarannya kalau saya ingin menjelaskan yang di ini sebenarnya kalau di sini ini yang kita sebut sebagai powerhouse tadi, rumah pembangkit ya powerhouse. Nah di dalam powerhouse ada turbinnya ini. Jadi ini ada pipa penstoknya tadi dari bendungan ya, dari intake dibuka, terus kemudian ini lewat penstok menggerakkan turbinnya. Nah, turbin nanti airnya yang setelah menggerakkan turbin ini dibuang lagi ke misalnya dialirkan lagi ke sungai. Dari turbin ini ke generator, terus kemudian dari generator ini ada transformer gitu ya. Merubah dari energi mekanis menjadi energi listrik. Setelah muncul terubah menjadi energi listrik baru dialirkan ya, dialirkan. Kalau ini terhubung dengan PLN jadi langsung. Tapi kalau enggak ya ini terus nanti dialirkan ke rumah-rumah penduduk ini ya. Kalau ini gambaran sebenarnya gambaran dari PLTA yang besar. PLTA yang besar. Tapi prinsip kerjanya hampir sama seperti ini. Jadi dari pipa penstok dialirkan ke turbin, turbin merubah generator, generator inilah yang generator terus masuk ke transformer, dari energi mekanis menjadi energi listrik dialirkan ke penduduk. Ini sebenarnya saya menjelaskan di powerhouse, di dalamnya powerhouse itu ada apa gitu ya, ada turbinnya, ada generator, ada transformer. Yang di sini. Di sini kan ada powerhouse ini. Nah, ini ada powerhouse ini. Nah, di dalam powerhouse itu isinya ini. Ada pembangkit listrik, ada turbin generator. Nah, biasanya ada yang kalau di mikrohidro di penduduk itu ada yang sering mengecek gitu ya, mengecek turbinnya bagaimana, generatornya bagaimana, terus ini ya transfernya bagaimana, apakah ada kerusakan, kalau rusak perlu di maintenance. Nah kuncinya sebenarnya ada di turbin gitu ya, pemilihan turbin tergantung juga kondisi headnya, kondisi headnya. Jadi kalau headnya tinggi gitu ya, pakai turbin yang bagaimana. Nah turbin ini bisa kalian baca di buku yang sudah saya upload di LMS gitu ya, panduan energi terbarukan itu sudah ada di sana, jadi kalian tinggal baca saja. Nah berbeda dengan yang surya. Kalau surya itu hanya DC, kalau ini bisa AC langsung gitu ya. Jadi arus bolak-balik. Jadi ya listrik yang dihasilkan oleh konversi energi air tadi ini langsung AC. Jadi bukan DC, kalau kemarin kan DC ya kalau untuk di energi surya. Kemudian ini konversinya, ini saya ambil dari, kalian nanti bisa lihat, jadi peraturan menteri tahun nomor 19 tahun 2015, ini apa namanya, pembelian tenaga listrik. Nah, sekarang dilihat ini, jadi ini yang tegangan menengah sampai dengan 10 megawatt, terus kemudian yang tegangan rendah. Nah, kalau kita lihat misalnya tegangan rendah, kalau mikrohidro kan ini harganya sekian. Untuk Jawa, Bali, dan Madura, ini harganya misalnya dari pertama kali konstruksi sampai tahun ke-8, itu harga listriknya adalah 14,4 sen per kWh kali faktornya. Ini faktornya 1, berarti kan harganya 14,4 sen per dolar. Saya nggak tahu kenapa kok ini harus pakai sen itu Menteri Energi ya, kok kenapa tidak langsung pakai rupiah gitu ya. Nah ini harganya 14,4 sen per kWh. Kalau saya lihat $1 itu ada 100 sen, $1 itu 4. Kalau kurs yang sekarang itu adalah 14.120, artinya 1 sen itu kalau dirupiahkan sekitar 141,2 rupiah. Nah ini kalau dikalikan dengan 14,4 itu jatuhnya sekitar Rp 2000 berapa kemarin ya, 2038 atau berapa ini per kWh. Nih, jadi 2000 per kWh harganya.
Ini dari pemerintah. Nah, kalau misalnya ini dikelola oleh swasta misalnya, bayangkan dengan operasional segala macam, dia sudah ngitung. Nah, ini yang kadang masih juga tarik ulur antara investor dengan pemerintah. Pemerintah menetapkan harganya sekian. Tetapi kalau misalnya dari investor sudah dihitung-hitung, dia bisa misalnya dapatnya Rp 2.500 saja per KWH. Nah, ini kan ada selisih sekitar Rp500 ya. Nah, Rp 500. Nah, ini kan investor juga rugi gitu. Dia menetapkan misalnya setelah dengan investasi dia hitung harga per KWH-nya paling tidak 2.500 gitu. Itu mungkin udah untung mepet gitu. Tetapi dari pemerintah menetapkan harga sekian. Nah, ini kan kadang masih kenapa kok kadang belum jalan gitu ya. Nah, jalannya satu-satunya ya dengan yang kecil untuk hanya menghidupi di penduduk saja. Ini yang saya ambil dari peraturan menteri, bisa kalian lihat nanti di peraturan menteri nomor 19 tahun 2015 terkait dengan harga per KWH-nya. Nah, ini yang sederhana tadi yang saya sampaikan, misalnya ini sungai terus di sini ada apa mau dialirkan jadi mikrohidro, ya tinggal dialirkan, jangan di sungainya, dialirkan aja. Nah, kalau dialirkan di sini perlu diberi saringan, ya. Di mulutnya ini diberi saringan untuk menangkap apa namanya sampah. Ini dengan catatan ini biasanya di sekitar hulu. Kalau di sekitar hulu itu kan airnya masih bersih gitu ya, tidak banyak sedimen. Jadi ini langsung menggerakkan turbin ini ke generator, nah ini langsung dialirkan. Ini biasanya skala kecil untuk di penduduk, ya menghidupi berapa penduduk gitu ya, berapa kakak gitu ya, sederhana seperti ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sudah saya tambahkan yang ini karena nanti misalnya ada muncul pertanyaan kan ini sudah ada gitu ya. Yang kita lihat di sini. Nah, nanti kalian lihat misalnya ini kan ada beberapa yang berasal dari luar Jawa ya, tinggal kalian harganya saja ini. Sama ini terutama faktornya ini. Faktor pengalinya kan di sini 14 kali 14,4 kali F itu faktornya 1. Nah, kalau di Kalimantan ya berarti nanti 14,4 sen kali F ini 1,2. Ini dikalikan dulu harga jatuhnya berapa, baru nanti dikonversi ke rupiah. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Cukup jelas kalau saya, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Oke, saya stop share dulu aja. Silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan. Sambil saya ngecek presensinya. Ada. Ini kayaknya sudah semua. Oh, ini Eka Cahaya belum ngeklik tautan presensi ya? Eka Cahaya.
Iya, yang lain sudah. Yang nggak ada di sini, ini saya ngecek nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, tadi Tegar ada. Rifat juga hilang ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak Eka hadir, Pak. Maaf, Iya, Pak, iya. sinyalnya hilang-hilangan. Ya, ya, ya. Tadi ini saya ngecek kok kamu belum ngeklik tautan gitu, tapi ini sudah saya bantu. Nah, ini repot ya kalau kuliah sambil KKN gitu ya susah. Lagi kalau daerahnya sinyalnya susah gitu. Repotnya begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya, minggu ini saya belum, nanti saya kabari di WA Group, akan saya berikan baik kuis atau tugas ya. Nggak tahu nanti apakah kuis atau tugas. Itu ternyata juga kalau tugas itu ya minim sekali yang apa namanya mengumpulkan gitu. Saya juga bingung juga gini mau seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi mungkin bisa saja nanti kuis, nanti saya umumkan untuk tugas atau kuis 2 lewat WA Group. Jadi kapan kalian bisa mengakses di LMS, harinya kapan, terus waktunya kapan, gitu ya. Nanti akan saya kabari di WA Group. Yang pasti itu akan saya upload di LMS, baik tugas maupun kuis, atau tugas atau kuis ya. Kalau saya sih mungkin lebih baik nanti kuis gitu ya, ada kuis. Multiple choice kalau kuis, kesempatan menjawab hanya 1 kali, 1 kali. Mungkin waktunya pendek, singkat, hanya 1 jam, gitu ya. Karena soalnya juga nggak banyak, paling 10 gitu ya, 10 soal. Terus kesempatan menjawab hanya 1 kali, jadi waktunya hanya 1 jam, terbatas. Jadi kalau sebenarnya kalau kalian mengikuti kuliah saya, baik mendownload materi maupun misalnya kalau apa namanya masih bingung lihat rekaman di YouTube maupun di LMS, pasti bisa menjawab. Saya tidak akan keluar dari materi biasanya baik kuis maupun ujian. Ini minggu terakhir, minggu depan tanggal 2 mungkin ya, tanggal 2 sampai tanggal 8 itu UTS. Hanya saja saya belum mendapat jadwalnya, nanti juga akan saya umumkan UTS-nya jadwalnya hari apa, jam berapa. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah materi hari ini. Nanti rekaman akan saya upload di YouTube maupun di LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, terutama yang KKN. Terutama yang KKN tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kita nggak tahu di tempat orang lain, daerah lain apakah itu zona merah atau zona orange atau zona kuning. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar nantinya jangan sampai kalian pulang KKN malah terpapar COVID gitu ya. Saya berharap tidak. Nanti repot kalau misalnya terpapar COVID, terus kalian ujian terganggu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan selalu, dan salam sehat selalu. Kuliah saya akhiri, terima kasih, dan selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ya, ye.